Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Pratama dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggrisnya ini Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya yaitu adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk ke sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Selanjutnya ada beberapa pendapatnya dari para ahli. Yang pertama, pengertian SIM menurut Bodnar dan Hopwood. Manajemen Information System adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Yang kedua dari Alzheimer Humphrey, yang dikatakannya yaitu manajemen information system adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang selanjutnya menurut Azhar Susanto, yaitu sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya dari Ludwig von Bartholdy, yaitu manajemen information system merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Yang selanjutnya adalah fungsi sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Ulasannya akan dibahas lebih lanjut, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua meningkatkan kualitas dan SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Selanjutnya, contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Support System atau ESS. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaboration Work System atau CSWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atau atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada sekelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Yang selanjutnya Expert System IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari IS adalah AI adalah sistem jadwal mekanik. Selanjutnya Decision Support System atau DSS. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik.
Yang selanjutnya Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang selanjutnya Office Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi selanjutnya adalah KIS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Selanjutnya Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasi data penting seperti supply dan pemasok, produsen sehingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Yang terakhir Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen. SIM memiliki beberapa manfaat yang penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaatnya akan dibahas pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga, pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan pengendalian, pengevaluasian, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibentukkan manajemen. Dalam SIM terdapat 5 komponen yang meliputi. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional, yaitu sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila perubahan maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen, yaitu komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja yang baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga, sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk pencarian sistem ini tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil keputusan. Yang keempat, sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang selanjutnya, manajemen data. Ini yang terakhir dari pengertiannya. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut saya, secara khusus sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan mengambil keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen harus ada banyak personil yang handal dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer untuk merancang sistem. Saat seluruh sistem yang mengolah informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis Anda menjadi lebih terstruktur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.